Ya, 14-15 Oktober ini jadi acara Rakernas dengan Projo, ya, yang mana di acara Rakernas ini nanti ada 3 sesi, 3 segmen acara. Ada pembukaan Rakernas di Indonesia Arena GBK pukul 14.00, di mana di acara tersebut sifatnya terbuka. Kita akan undang banyak tokoh, lalu kita, insya Allah Pak Jokowi selaku Ketua Dewan Pembina juga akan hadir untuk memberikan pidato arahan, ya, karena jelas pidato arahan beliau akan selalu menjadi basis tindakan politik kami ke depan. Lalu yang kedua, ada segmen sidang Rakernas yang sifatnya tertutup. Dalam sidang Rakernas itu kita akan fokus bicara tentang membahas strategi taktik pemenangan calon yang akan kita dukung. Dan ada sesi atau segmen yang ketiga, kita akan deklarasi secara resmi sikap resmi Projo di Pilpres 2024 siapa capres yang akan kita dukung. Jadi capres yang didukung itu sudah sesuai dengan instruksi Pak Jokowi belum, Bang Panel? Menjawab itu dulu. Jadi proses memutuskan capres yang didukung ini prosesnya cukup panjang, ya. Kita tahap-tahapnya cukup panjang melalui menjaring suara dan aspirasi masyarakat lewat 10 bulan musra yang kita gelar. Kita dengarkan suara rakyat, lalu juga ada proses konverda di berbagai provinsi di seluruh Indonesia yang sudah kita gelar. Baru nanti finalnya kita bungkus di acara Rakernas itu, gitu. Masih belum menjawab pertanyaan saya, Bang Panel ini. Ada instruksi Jokowi nggak? Nama itu sudah sesuai instruksi belum? Jawab iya atau tidak dulu, Bang Panel. Baru kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, kalau kami berpikir, ya, pilihan rakyat pasti jadi pilihan Pak Jokowi dan itu akan jadi pilihan kita. Baik, capres yang didukung Projo kira-kira akan hadir nggak, Mas, tanggal 14 Oktober besok? Insya Allah hadir. Dan inisial P yang dimaksud betulkah Prabowo Subianto, Bang Panel? Ya, inisialnya P, bisa Pak Prabowo, bisa Pak Ganjar, bisa Pak Panel Barus. Baik, saya ingin ke Bang Hensat minta pandangan arahnya Projo ini sebenarnya. Di sini. Arahnya Bang Panel dan kawan-kawan ini sebenarnya sudah terbaca belum? Dan saya kalau begitu nanti jadi mendahului suara teman-teman. Baik, ditahan dulu Bang Panel. Saya ke Bang Hensat dulu. Ya. Sejak buat musra itu kan terlihat betul sebetulnya Projo ini kan organisasi massa yang memang dipelihara oleh Pak Jokowi, ya. Karena memang Pak Jokowi butuh organisasi yang tegak lurus ke dirinya. Karena kalau di PDI Perjuangan tegak lurusnya ke Ibu Mega, itu bukan ke Pak Jokowi. Jadi pada saat musra itu sudah dipilih, disuarakan Pak Prabowo Subianto yang juara. Maka kemudian ini bikin Rakernas lagi gitu, seolah-olah ribet, padahal mah nggak ribet gitu. Ini Projo menurut saya lagi pamer kekayaan aja, bahwa uangnya banyak sehingga bikin Rakerda, bikin musra, sekarang bisa bikin Rakernas gitu, supaya nanti relawan-relawan lainnya tuh bisa ikutin jejaknya Projo. Jadi kalau kita lihat kan tadi kan Bang Mandel juga nggak bisa jawab tuh, karena saya yakin instruksi Pak Jokowinya belum keluar, apakah ke Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Nah, kalau kita lihat drama-drama politiknya saat ini kan sebetulnya nyebelin ya buat rakyat, ya. Jadi kita tuh dipaksa untuk menyaksikan beberapa drama yang, jadi sebetulnya maunya apa? Kan ini di 3 orang aja selama ini nih, Jokowi, Gibran, Kaesang. Apakah Indonesia hanya 3 nama itu? Kan enggak sebetulnya. Kalau kemudian Mas Kaesang sekarang jadi ketua umum Projo, PSI, kemudian Mas Gibran nanti mau jadi wakilnya Pak Prabowo, ya silakan aja. Kita dukung aja lah biar puas sekalian. Maksud saya adalah nggak perlulah rakyat tuh disajikan drama-drama politik yang kita wajib nonton, padahal ujung-ujungnya itu terserah Pak Jokowi gitu. Kan begini-begini kan drama-drama aja sebetulnya. Tapi kalau misalkan pilihannya Projo yang tadi dikatakan oleh Bang Panel ini adalah sudah sesuai arahan dengan Pak Jokowi, dan itu ternyata berbeda dengan partainya Pak Jokowi, ini artinya apa? Ini kan pilihannya 2, Pak Jokowi jadi malin kundang atau tidak gitu kan. Kalau tidak kan berarti kembali ke PDI Perjuangan.
partai yang dia besarkan, yang membesarkan dirinya. 7 kali tuh, 7 paket. Dari Solo 2 kali, Jakarta 1 kali, Presiden 2 periode, ada Bang Bobi di Medan, kemudian ada Mas Gibran di Solo 7 kali. Kalau kemudian Pak Jokowi memutuskan untuk ke Pak Prabowo, ini kan rakyat bisa melihat ada sisi negatif yang dimunculkan gitu. Secara demokrasi kok boleh aja. Terus kemudian Mas Gibran akan keluar dari PDI Perjuangan, boleh aja, terserah aja kan kalau rakyat begitu. Tapi kan kita melihatnya selama ini Pak Jokowi itu tidak punya tendensi untuk seperti itu. Maka sangat mungkin Pak Jokowi tetap akan kembali ke Ibu Mega gitu ya. Walaupun bisa jadi sang anak itu akan ke Pak Prabowo. Lantas dengan seperti ini apa kemudian rakyat juga dipaksa untuk lagi-lagi menganalisa sebuah drama humoris yang gak lucu gitu kan. Jadi artinya ada kaki-kaki di mana-mana, seolah-olah keinginan menangnya adalah lagi-lagi Pak Jokowi ke depannya. Sebetulnya kan ini langkah-langkah jenius Pak Jokowi yang tidak pernah kita prediksi ya. Dari sosok yang sederhana, kemudian sosok yang mengikuti maunya Ibu Mega, kemudian dia menjadi independen, terus kemudian nampaknya terlihat agak kebablasan karena meletakkan Mas Bobi, Mas Gibran, terus kemudian mempersilahkan Kaisang menjadi ketua umum. Ya menurut saya sih itu demokrasi. Kalau kita mempersilahkan demokrasi ada di negara kita, selama itu tidak melanggar undang-undang, ya akhirnya Pak Jokowi boleh-boleh aja. Tapi ingat, ada rasa dan kepatutan yang harusnya juga dijadikan tindakan oleh Pak Jokowi, sehingga dalam sejarahnya nanti dia bisa ditulis dengan baik gitu. Karena kan enak tanpa noda ya. Tanpa noda gitu. Jadi sekarang kalau misalnya alasannya kan biasa Pak Jokowi kan ya anak-anak itu sudah besar, sudah berumah tangga, silakan menentukan sendiri, saya nggak bisa mencegah gitu ya. Ya nggak gitu-gitu amat lah kira-kira menurut saya. Tapi kalau kemudian dipaksakan mau Mas Gibran ya udahlah. Baik. Gitu. Oke, saya ingin ke Bang Panel. Bagaimana kalau misalkan nanti Pak Jokowi menginstruksikan Projo ke Capres B, tapi ternyata in the end Pak Jokowi ke Capres A sikap politiknya. Bagaimana Projo menyikapi hal ini? Ya, saya respon dulu Mas Henry Satrio. Saya pikir apa yang disampaikan Mas Henry Satrio itu tidak berkelas, karena basis dia sejak awal selalu pakai tuduhan-tuduhan aja. Dia di awal pelaksanaan juga nuduh bahwa musrah ini didesain untuk 3 periode. Begitu tidak terbukti, sekarang tuduhannya bahwa musrah dituduh sudah untuk setting Prabowo. Jadi ini nggak baik. Saya masih belum berubah, Mas Panel. Terus saya masih dengan pendapat saya bahwa musrah itu memang dibuat untuk Pak Jokowi. Menggelar musrah, apapun itu nanti ujungnya. Bahwa ini adalah ikhtiar kami dalam memberikan ruang bagi rakyat terlibat, gitu loh. Jadi, kalaupun kami gelar musrah, konverda, rakernas, ini kan bagian dari proses internal organisasi kami, gitu loh. Bukan sedang pamer ini sedang kami jalankan. Karena proses ini kita yakini ya sebagai sebuah kewajiban bagi organisasi untuk merangkum, memotret apa yang menjadi keinginan rakyat, dan itu nanti kita finalisasi di Rakernas.